Ya, waktu habis. Ya. Pertanyaan dilanjutkan. Saya mulai dari pasangan nomor urut 1. Bahwa dalam visi misi yang sudah dituangkan dan sudah dipaparkan tadi, saya menyimpulkan bahwa salah satu visinya adalah mewujudkan masyarakat Buru Selatan yang sejahtera. Nah, kesejahteraan ini tentu saja dalam penjelasan selanjutnya adalah merujuk pada kesejahteraan ekonomi. Nah, kesejahteraan ekonomi ini tentu saja adalah kesejahteraan yang merata. Jadi tidak ada sebagian sejahtera, sebagian tidak sejahtera. Nah, terkait dengan itu, kecenderungan pertumbuhan ekonomi kita secara nasional ya, di mana-mana, bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi itu semakin tinggi pula ketimpangan. Artinya, pertumbuhan ekonomi itu cenderung memiskinkan. Artinya, hanya sebagian kecil orang saja yang menikmatinya, sementara sebagian besar orang tidak menikmatinya. Terkait dengan itu, apa strategi konkret? Strategi konkret yang konkret dan terukur ya, konkret dan terukur yang terkait dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Buru Selatan yang merata tadi. Terima kasih. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Pak. Karena ada kepincangan antara desa dan kota yang begitu lebar, di mana antara desa dan kota hubungan darat maupun hubungan laut belum maksimal. Artinya pembangunan darat belum bisa menjamin ekonomi yang ada di atau hasil pertanian yang ada di desa bisa ditransport ke kabupaten. Itu sebabnya maka untuk membangun kesejahteraan itu, maka faktor hubungan darat itu juga prioritas utama yang harus kita tingkatkan. Ya, waktu masih ada, silakan. Ya, sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang 32 tentang pemekaran Kabupaten Buru Selatan, yaitu bagi salah satu tujuannya yaitu melakukan pemerataan. Dalam hal ini, apa yang kami lihat, pemantauan kami selama kami melakukan turdes atau turun ke desa, ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Buru Selatan terpusat. Maksudnya, pengembangan ekonomi yang dilakukan desa-desa tidak bisa menjangkau sampai ke ibu kota. Ada berbagai faktor, yaitu di mana masalah perhubungan. Hubungan antara desa ke desa yang lain sampai mencapai ibu kota kabupaten itu tidak dirasakan oleh masyarakat. Itulah salah satu faktor yang menghambat perekonomian masyarakat. Baik, masih ada waktu? Pas? Mas. Ya, kita beri aplaus. Ya, pertanyaan selanjutnya saya sampaikan pada nomor urut 2. Dalam visi misi disebutkan bahwa pembangunan Buru Selatan berbasis agromarin. Ini menarik ya, menarik karena mencoba melakukan optimalisasi potensi yang ada di laut, dikolaborasikan dengan apa yang ada di darat sehingga pembangunan itu bersinergi untuk kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan saya sama, bahwa apa langkah-langkah konkret dan terukur terkait dengan bagaimana agar pembangunan optimalisasi pemanfaatan potensi di laut dan di darat itu bisa bersinergi sehingga memberikan efek kesejahteraan yang optimal bagi masyarakat. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Bapak panelis. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, kita tahu dari tren ekonomi Kabupaten Buru Selatan mengalami peningkatan yang cukup baik, di mana kita tahu kemarin di tahun 2013-14 itu kenaikan ekonominya hanya 4,sekian%, sekarang menjadi 5,sekian%. Bahkan dia lebih naik rata-rata dari pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan telah dilakukan itu telah memberikan arti penting bagi masyarakat untuk peningkatan ekonomi mereka. Salah satunya itu bagaimana kita bisa mendekatkan pasar yang ada dari produksi masyarakat di bidang kelautan maupun di bidang agro, di mana pasar itu bisa lebih dekat. Dan arus distribusi itu sampai hari ini kita lihat trennya semakin baik dengan peningkatan ekonomi di masyarakat. Dan kita tahu bahwa
Sampai dengan hari ini Kabupaten Buru Selatan ketika dimekarkan itu menjadi salah satu kabupaten yang angka kemiskinan tertinggi di Maluku. Sekarang menjadi angka kabupaten yang memiliki angka kemiskinan terendah nomor 2 di Maluku. Itulah berarti apa yang telah disampaikan tadi oleh pasangan nomor 1 tentang distribusi barang dan jasa untuk transportasi, saya kira semua sudah bisa teratasi walaupun masih difungsionalkan. Kenapa? Karena kemampuan anggaran fiskal daerah itu masih sangat kecil. Namun yang jadi kendala saat ini menghubungkan antara Namrole Leksula, kita tahu jalur itu adalah jalur pemerintah provinsi, kewenangan pemerintah provinsi. Jadi biar siapapun jadi bupati, kalau gubernur saya bikin saya jadi, begitu. Saya kira demikian, terima kasih. Ya, silakan. Masih ada waktu, ya silakan. Saya melanjutkan bahwa tren pembangunan Kabupaten Buru Selatan yang sekarang digeserkan untuk melakukan sebuah kompilasi antara darat dan laut dalam agromarin adalah satu konsep baru yang ingin kami gagas setelah mengakumulasi seluruh masalah-masalah yang selama ini dalam pola kepemimpinan kami belum terakomodasi. Saya kira itu menjadi sebuah konsep baru yang kini didorong dengan melihat sektor-sektor unggulan kita yang ada pada daerah kita ini. Saya kira demikian. Kita beri aplaus untuk pasangan nomor 2. Baik, Bapak, Ibu hadirin dan pemirsa di rumah yang berbahagia, selanjutnya kita akan melangkah ke sesi yang berikutnya. Namun terlebih dahulu kita akan saksikan pesan-pesan yang berikut ini.